Pemudik pulang lebih awal menghindari larangan mudik. Fenomena manusia gerobak di Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Sejumlah pemudik dari Pulau Jawa melakukan perjalanan mudik lebih awal. Mereka menghindari larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Menjelang pelarangan mudik, sejumlah pemudik dari Pulau Jawa tujuan Pulau Sumatera sudah melakukan perjalanan mudik lebih awal. Pemudik mengaku kecewa lantaran adanya kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021 dengan masa pengetatan pada tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Beberapa penumpang di Pelabuhan Merak Banten tujuan Pulau Sumatera memilih pulang ke kampung halaman lebih cepat sebelum masuk masa larangan mudik. Berdasarkan pantauan, kendaraan pemudik sudah ramai dan saat tiba di Pelabuhan Bakauheni, kendaraan memadati jalan lintas Sumatera maupun jalan tol Trans Sumatera. Pemudik ini memilih pulang lebih awal untuk menghindari pelarangan mudik. Meski paham dengan niat pemerintah, mereka kecewa dengan adanya larangan mudik. Pasalnya, rencana pulang kampung sudah disusun sejak jauh hari. Takutnya nanti nggak bisa mudik lagi. Oh gitu ya? Iya. Udah rame belum di kapal? Oh, padat. Padat ya? Iya. Ada persyaratan khusus nggak mau nyebrang ini tadi? Untuk sementara ini nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi cuma nyebrang-nyebrang aja nggak apa-apa? Iya, cuman KTP doang. KTP aja? Kan mau resepsi. Oh, gara-gara udah rame belum dari sana Mbak tadi Mbak? Udah lumayan ramai. Gimana tanggapannya mengenai yang mudik dilarang tanggal 6 itu kalau menurut sampean sendiri Mbak? Ya kalau emang udah dilarang ya berarti kan buat kebaikan sesama. Jadi kalau emang udah dilarang ya mau gimana lagi, ikutin aja gitu. Ikutin aja ya? Nggak ada perasaan apa atau harapan apa gitu? Ya perasaannya pasti sedih lah mereka-mereka yang nggak bisa pulang kan. Ini juga karena emang udah dipersiapin udah dari lama jadi harus pulang. Dipastikan jumlah arus kedatangan pemudik baik dari Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera akan terus bertambah sebelum larangan mudik diterapkan oleh pemerintah. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Menjelang pelarangan mudik, petugas gabungan Lampung Selatan memperketat pemeriksaan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebelum waktu larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021. Sebelum waktu larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, para petugas gencar melakukan pemeriksaan persyaratan mudik. Salah satunya di Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Para petugas keamanan memeriksa seluruh kendaraan dan penumpang. Petugas keamanan memeriksa dokumen dan surat keterangan hasil rapid test antigen yang dilakukan terhadap kendaraan dan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Hal itu merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jika ada pejalan yang tidak memiliki hasil rapid test, maka diminta untuk melakukan tes rapid antigen dan genos yang disediakan di dermaga eksekutif dan reguler. Itu pengetatan kepada pelaku perjalanan dalam negeri yang dimana sasarannya yaitu kendaraan pribadi
bus maupun roda 2. Kami memeriksa kepada para pengendara yaitu surat hasil antigen, PCR ataupun ginos. Apabila ditemukan tidak dilengkapi, kita menghimbau kepada para pelaku perjalanan ini untuk melakukan rapid antigen yang sudah disediakan yang ada di dalam terminal reguler maupun di eksekutif. Pemeriksaan terhadap para pengguna jasa penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni hanya fokus terhadap hasil rapid test COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pelaku perjalanan diharuskan melengkapi diri dengan hasil rapid test. Jika ada pelaku perjalanan yang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil rapid test, petugas akan memintanya untuk melakukan isolasi mandiri. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, petugas telah menyediakan pos rapid test. Pelaku perjalanan yang tidak mengantongi hasil rapid test diminta untuk melakukan rapid test di pos yang telah disediakan. Sementara petugas rapid test antigen dari Bumame Farmasi mengatakan, bagi penumpang yang telah melakukan tes antigen di dermaga eksekutif atau reguler akan dikenakan biaya Rp150.000. Penumpang hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menunggu hasil tes. Kalau tes untuk saat ini hanya rapid antigen aja sih Pak. Oh, antigen untuk calon penumpang ya? Iya. Itu setelah hasilnya berapa lama tuh dari kita mulai tes? Kurang lebih 30 menit. Hanya 30 menit ya? Habis itu dikasih ini ya? Kertasnya, suratnya. Oh, suratnya. Itu kalau ada yang positif gimana itu? Kalau yang untuk positif kita anjurkan untuk isolasi mandiri Pak. Oh, isolasi mandiri. Surat keterangan hasil swab tes antigen berlaku untuk 3 kali 24 jam. Pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei. Pekerjaan atau kepentingan mendesak lainnya harus melengkapi sejumlah persyaratan, salah satunya memiliki hasil rapid test. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi adanya jalur tikus saat pelarangan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 nanti, Kepolisian Resort Lampung Selatan akan melakukan penyekatan di 4 titik lokasi pembatasan. Aparat kepolisian juga akan menindak supir angkutan logistik yang nekat memberikan tumpangan kepada pemudik. Polres Lampung Selatan menyekat 4 titik arus mudik. Penyekatan diantaranya di depan Pantai Pasir Putih, Kecamatan Katibung, kilometer 87 Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya, dan Pelabuhan Penerbangan ASDP Bakauheni. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemudik yang nekat mudik. Aparat kepolisian juga akan menindak supir angkutan logistik yang nekat memberikan tumpangan kepada pemudik. Seperti tahun sebelumnya, apabila didapati masyarakat yang nekat mudik, polisi akan memerintahkan pemudik untuk putar balik. Sesuai dengan surat edaran tanggal 6 sampai tanggal 17, jadi tanggal 6 sampai tanggal 17, bagi masyarakat yang akan mudik, kita lakukan penyekatan, kita lakukan putar balik untuk yang terjaring di checkpoint tersebut ya, seperti itu. Bisa dijelaskan checkpoint kita itu ada di berapa titik? Ada di 4 titik, ada di Pasir Putih, kemudian KM 87, kemudian Pelabuhan BBJ, dan satu lagi di Pelabuhan Bakauheni. Pemerintah menghimbau jika masyarakat tetap ingin melakukan perjalanan, maka dianjurkan untuk pergi sebelum tanggal yang telah ditentukan tersebut. Sehingga masih belum terjadi lonjakan penumpang dan masih tetap menggunakan protokol kesehatan. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Fenomena manusia gerobak di Bandar Lampung, tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Kota Bandar Lampung mulai ramai dengan manusia gerobak dan pengemis di bulan suci Ramadan. Mereka biasanya memanfaatkan Ramadan sebagai momen mengais rezeki dari sedekah. Namun, keberadaan manusia gerobak menjadi permasalahan tersendiri bagi kota. Setiap tahunnya di bulan Ramadan, fenomena manusia gerobak nampak hampir di setiap sudut kota Bandar Lampung. Manusia gerobak ini biasa memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momen mengais rezeki yang didapat dari pemberian atau sedekah warga yang berpuasa. Namun di sisi lain, keberadaan manusia gerobak ini justru memiliki masalah tersendiri bagi Pemkot Bandar Lampung. Dengan jumlah yang tak sedikit, mereka mengganggu jalur lalu lintas. Kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas dan juga keindahan kota sedikit terganggu. Menyikapi hal tersebut, Satuan Pamong Praja Kota Bandar Lampung akan melakukan upaya penertiban manusia gerobak yang berada di sepanjang jalan kota. Izin Pak Kasat, terkait dengan di bulan Ramadan ini maraknya manusia gerobak dan juga pengemis, seperti apa tanggapan kita Pak Kasat? Ya, pertanyaannya, karena itu adalah realitas yang ada. Hampir bisa dipastikan setiap datangnya bulan suci Ramadan, fenomena manusia gerobak pasti juga muncul. Kenapa? Sebenarnya mereka ini adalah kelompok warga masyarakat yang ingin mencari keberuntungan pada bulan suci Ramadan, memanfaatkan kebiasaan orang-orang lebih banyak bersedekah pada bulan suci Ramadan. Selain melakukan penertiban terhadap manusia gerobak ini, Satpol PP Kota Bandar Lampung juga akan melakukan pembinaan langsung untuk meminta manusia gerobak kembali ke rumah tinggalnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan, DPD Rescue Partai Perindo Rejang Lebong Bengkulu membagikan ratusan paket takjil kepada warga yang membutuhkan. Takjil dibagikan di sejumlah titik di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Pas bagi-bagikan nanti pakai. Oke ya. Dengan turun langsung ke jalan, DPD Rescue Partai Perindo Rejang Lebong Bengkulu membagikan takjil gratis kepada warga yang membutuhkan di Kota Curup. Mulai dari pemulung, pengayuh beca, penyapu jalan, hingga warga yang membutuhkan lainnya menjadi sasaran kegiatan berbagi takjil. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian DPD Rescue Perindo Rejang Lebong Bengkulu kepada sesama, sekaligus berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan. DPD Rescue Perindo berupaya selalu hadir di tengah masyarakat, salah satunya dengan kegiatan berbagi takjil ini. Pakai terus Bu. Kami untuk berbagi sesama dan juga yang saya harapkan masyarakat lain dan juga orang yang mampu bisa berbagi ke sesama di bulan suci ini. Sasarannya siapa saja deh? Sasarannya kita ke pemulung, tukang becak, terus pengendara motor dan juga banyak orang-orang yang ada di sekeliling pasar. Sedikitnya ada 250 paket takjil yang dibagikan dalam kegiatan ini. Selain membagikan langsung kepada warga yang membutuhkan, DPD Rescue Perindo Rejang Lebong juga membagikan paket takjil ke sejumlah masjid yang ada di Kota Curup, Rejang Lebong untuk kegiatan buka bersama di masjid. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memaknai Hari Pendidikan Nasional, pegiat literasi Ade Utami Ibnu meluncurkan mobil baca Ade dengan maskot jerapah dan gajah sebagai maskot barunya. Peluncuran mobil baca Ade disertai dengan pembagian buku tulis dan pena kepada puluhan anak.
Peluncuran mobil baca AD diadakan di Taman Pendidikan Al-Quran Mushola Al-Iman di Jalan Swadaya 10, Langkapura, Bandar Lampung. Satwa gajah dan jerapah sebagai maskot mobil baca karena dua hewan ini disenangi anak-anak. Ade bahkan menggelar sayembara kepada anak-anak untuk memberikan nama yang pas untuk maskot jerapah dan gajah tersebut. Mobil baca Ade ini sudah beroperasi sejak 2016. Namun, kala itu, operasional mobil ini berada di kabupaten lain. Baru di tahun ini, mobil baca Ade fokus melayani ke kelurahan-kelurahan di Bandar Lampung. Nantinya, setiap Sabtu dan Minggu, mobil baca ini akan berkeliling untuk memberikan bacaan gratis untuk anak-anak. Ada yang dari untuk dewasa, jadi kalau misalnya ada pas lagi kita gelar seperti ini, ada bapak-bapaknya, ada ibunya, buku-buku bapak-bapak ibu itu juga banyak. Kemudian kalau misalnya ada kakak-kakak yang nemenin, buku untuk remaja juga banyak. Cuman sekarang yang dibuka memang buku anak-anak semua 4 ini paling 3 kotak ini. 3 kotak kalau total yang dibawa ada 12 kotak. Relawan mobil baca juga menyiapkan beberapa permainan tradisional seperti enggrang, ular tangga, dan bakia. Ade juga menggelar lomba menulis cerpen untuk anak-anak yang menghadiri peluncuran kali ini. Ada beberapa tema yang bisa ditulis sebagai cerpen, antara lain Lebaran masa pandemi dan Aku Suka Membaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Sejarah Masjid Jami Al-Ikhlas di Lampung Utara sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Masjid Jami Al-Ikhlas di Abung Selatan, Lampung Utara memiliki sejarah tersendiri dalam kemerdekaan Indonesia. Rumah ibadah ini merupakan salah satu basis pertahanan pejuang melawan penjajah. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami Al-Ikhlas terletak di sisi jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Rumah ibadah ini dibangun di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Masjid Jami Al-Ikhlas dibangun pada 1930 dan sudah 2 kali direnovasi. Meski diperbaiki, warga tetap mempertahankan bentuk aslinya. Di halaman depan masjid masih terdapat sumur timba. Sumur dengan mata air yang jernih dan tak pernah kering. Di musim kemarau, sumur di masjid ini bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga. Di sisi barat masjid terdapat makam Syahid Abu Bakar bin Husin Al-Atas. Dia merupakan salah satu penyebar ajaran Islam di Lampung Utara. Warga meyakini jika Syahid Abu Bakar bin Husin Al-Atas yang bergelar Aulia masih turunan Nabi. Syahid Abu Bakar diutus orang tuanya menyebarkan agama Islam di Lampung. Sebelumnya, ayah Syahid Abu Bakar yang bernama Syahid Husin Al-Atas bertemu dengan seorang saudagar rempah asal Menggala bernama Abdul Manan gelar Tuan Pujian. Oke, saya beserta rombongan dari Panaragan itu 20 orang itu membangun kampung ini. Nah, kemudian kebetulan kakek ini kan pedagang, sering ke Betawi. Ketemulah para haji, para seido
ketemu sama bapaknya beliau, Syekh Hussein. Ya bawa ke sini, ke Lampung ini, ke kampung yang baru ini. Tujuannya untuk membantu penyebaran agama lah, untuk dakwah di sini. Dengan luas 49 meter persegi, masjid ini sulit menampung jemaah yang kian banyak. Di tangan Syahid Abu Bakar, Islam semakin berkembang di Lampung Utara. Jemaahnya tidak hanya penduduk setempat, tapi juga berasal dari Jakarta, Banten, dan Palembang. Mereka datang jauh-jauh untuk mendalami Islam. Dan pada masa perebutan kemerdekaan, Masjid Jami Al-Ikhlas diam-diam dijadikan basis perlawanan rakyat mengusir penjajah. Ketika Jepang masuk, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya staf komando perjuangan Laskar Rakyat yang dipimpin Syahid Abu Bakar. Jangan sangat sembunyi, membuatkan semangat berjuang-berjuang untuk melawan Belanda juga. Cuman beliau nggak tampil di depan, nggak. Karena memang maka pada itu pernah dimusuhi Belanda juga. Ya, istilahnya dimusuhi lah Belanda. Sepanjang hidupnya, Syahid Abu Bakar memiliki 4 anak. Keturunannya menetap di Jakarta, Yordania, dan Arab Saudi. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews melaporkan.